1205 Madua Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Wali Songo yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik yang juga dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Beliau dikenal sebagai salah satu wali yang paling awal dalam menyebarkan Islam di Jawa dan sering dianggap sebagai pelopor dakwah Islam di wilayah tersebut. Sunan Gresik konon diperkirakan sebagai putra dari Ibrahim Asmar atau Ibrahim Zainuddin Asmar, seorang ulama besar dari Asia Tengah yang memiliki darah keturunan Arab dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ia melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara termasuk Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Gresik dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki kemampuan diplomatis yang baik, sehingga ia dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Gresik menggunakan pendekatan yang lembut dan juga bijaksana dengan memanfaatkan budaya dan tradisi lokal sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam. Ia juga dikenal sebagai pendidik yang baik dan banyak murid yang kemudian menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Gresik wafat di Gresik, Jawa Timur, dan makamnya menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Islam di Jawa. Warisan dakwahnya terus hidup melalui generasi-generasi penerus, dan kontribusinya dalam penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dilupakan. Dengan pendekatannya yang bijaksana dan lembut, Sunan Gresik telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahyu Fitra dari kelas 12.5 dari Mandua Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan biografi dari salah satu wali Songo yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia lahir sekitar tahun 1401 Masehi di Champa atau Vietnam dan merupakan putra Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Setelah dewasa, Sunan Ampel datang ke Jawa sekitar tahun 1440-an dan menetap di Ampel Denta, Surabaya, tempat ia mulai menyebarkan ajaran Islam. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Sunan Ampel dikenal sebagai pendidik dan pembimbing bagi banyak tokoh penting seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Ia mendirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam di Jawa Timur. Dalam penyebaran Islam, Sunan Ampel mengajarkan cara hidup yang berakhlak mulia dan memperkenalkan ajaran Molimo, yaitu larangan terhadap judi, narkoba, mencuri, zina, dan minum arak. Ia wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Ampel, Surabaya, yang kini menjadi tempat ziarah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Halimatul Sadiah dari kelas 12.5 Mandua Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, dan Nyi Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban. Karena itu, sejak kecil Sunan Bonang sudah tumbuh di lingkungan religius bersama bangsawan. Dalam menuntut ilmu, ia belajar langsung dari ayahnya di pesantren Ampel Denta, Surabaya, dan sempat memperdalam ilmu agama ke Samudra Pasai di Aceh yang kala itu menjadi pusat Islam di Nusantara. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Bonang mulai berdakwah di daerah Tuban, Lasem, hingga Kediri. Ciri khas dakwah Sunan Bonang adalah menggabungkan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal agar mudah diterima masyarakat Jawa. Ia menggunakan kesenian gamelan
tembang, dan wayang sebagai media dakwah. Ia menciptakan tembang-tembang berisi nilai moral dan ajaran tauhid, seperti dalam karya terkenalnya yaitu Suluk Wujil yang mengajarkan tentang keikhlasan, pengetahuan batin, dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru dari Sunan Kalijaga yang kemudian menjadi wali terkenal karena metode dakwahnya yang lembut dan kreatif. Pesantren yang didirikan Sunan Bonang di Tuban menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh besar pada masa itu. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi, makamnya dikenal berada di Tuban, Jawa Timur. Namun sebagian masyarakat juga percaya makamnya ada di Lasem, Rembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adil Julpan Nawawi dari kelas 12.5 Man2 Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu biografi Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ia lahir di Tuban pada abad ke-15 dan merupakan putra dari Tumenggung Wulatikta, Adipati Tuban. Sejak muda, Raden Said dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki rasa keadilan tinggi. Ia sering mengambil harta para bangsawan yang hidup mewah dan membagikannya kepada rakyat miskin. Karena perbuatannya itu, ia diusir dari kerajaan dan hidup mengembara. Dalam pengembaraannya, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Dari Sunan Bonang, ia belajar tentang Islam dan cara berdakwah dengan penuh kebijaksanaan. Setelah melalui masa belajar dan perenungan yang panjang, Raden Said bertaubat dan dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Nama itu berasal dari kisahnya yang bertapa di tepi sungai atau kali sambil menjaga diri dan hatinya. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang kreatif dalam menyebarkan Islam. Ia menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai media dakwah seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa. Melalui karya seni itu, ia menyisipkan nilai-nilai Islam agar mudah diterima masyarakat tanpa meninggalkan budaya mereka. Ia juga mengajarkan pentingnya toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Sunan Kalijaga wafat di Kadilangu, Demak, dan dimakamkan di sana. Hingga kini, ajarannya masih hidup dalam berbagai tradisi Islam Jawa seperti sekaten dan grebeg maulud. Beliau dikenang sebagai wali yang bijaksana, lembut dalam berdakwah, dan berhasil menyebarkan Islam dengan cara damai melalui budaya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang biografi salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Tenur Anjani dari kelas 12.5, asal sekolah dari Man2 Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan biografi salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri yang juga dikenal dengan nama Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, bijaksana, dan memiliki pengaruh kuat dalam bidang pendidikan serta pemerintahan Islam di Nusantara. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak, seorang ulama besar dari Samarkand, Asia Tengah, dan Dewi Sekardado, putri Raja Blambangan. Sejak kecil, kehidupannya sudah penuh dengan kisah luar biasa. Ia pernah dihanyutkan ke laut ketika masih bayi karena penolakan keluarga kerajaan terhadap ayahnya, tetapi kemudian diselamatkan oleh seorang saudagar wanita bernama Nyai Gede Pinatih di Gresik, yang kemudian merawatnya hingga dewasa. Sejak muda, Sunan Giri dikenal haus akan ilmu pengetahuan agama. Ia menimba ilmu di pesantren Ampel dan di bawah bimbingan Sunan Ampel, salah satu wali songo yang sangat berpengaruh. Di sana ia bersahabat dengan Raden Madum Ibrahim atau bisa disebut dengan Sunan Bonang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Samudra Pasai, sebuah pusat ilmu Islam terkenal di Nusantara kala itu. Di sanalah ia memperoleh gelar Maulana Ainul Yakin. Selain berdakwah, Sunan Giri juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas. Ia bahkan diakui sebagai pemimpin spiritual dan politik di Jawa Timur.
Banyak kerajaan Islam di Nusantara yang menjadikan sebagai tempat meminta nasihat dan pengesahan kekuasaan. Karena kebijaksanaannya, Giri sering disebut dengan sebutan kerajaan santri. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Makamnya kini menjadi salah satu tujuan ziarah penting bagi umat Islam. Warisannya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan kepemimpinan Islam tetap hidup hingga kini. Dengan semangat dakwah yang lembut dan penuh kebijaksanaan, Sunan Giri meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam. Mungkin cukup sekian biografi Sunan Giri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Nur Latifah dari kelas 12.5 Mandua Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan biografi salah satu wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang terkenal dengan dakwahnya yang penuh kepedulian sosial. Beliau lahir dengan nama Raden Kosim, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Sejak muda, Sunan Derajat dikenal tekun belajar agama dan memiliki hati yang lembut. Dalam menyebarkan Islam, beliau menekankan pentingnya menolong sesama. Ajarannya mengajarkan untuk memberi tongkat kepada yang buta, memberi makan kepada yang lapar, dan memberi pakaian kepada yang tidak memiliki. Sunan Derajat juga berdakwah melalui seni gending atau tembang Jawa, sehingga mudah dipahami masyarakat. Beliau mendirikan pesantren di Lamongan, Jawa Timur, yang mengajarkan agama sekaligus keterampilan hidup. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Lamongan, Jawa Timur. Hingga kini, ajarannya tentang kepedulian dan kasih sayang menjadi teladan bagi umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marunur Halizun Novianti Nugraha dari kelas 12.5. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan biografi tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus, yang memiliki nama asli Sayyid Ja'far Shadiq Azmakhtan, merupakan salah satu anggota Wali Songo yang paling dikenal karena kebijaksanaan dan keilmuannya yang mendalam, sehingga beliau digelari Waliul Ilmi. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji, seorang panglima perang Kesultanan Demak. Sunan Kudus tidak hanya berperan sebagai ulama, tetapi juga sebagai tokoh politik dan penasihat penting di Kesultanan Demak. Pusat dakwahnya berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Kudus, Jawa Tengah, sebuah nama yang beliau ambil dari kata Al-Quds atau Yerusalem. Strategi dakwahnya sangat luar biasa karena menganut prinsip toleransi tinggi dan akulturasi budaya. Beliau berdakwah tanpa konfrontasi, melainkan dengan merangkul kepercayaan lokal yang saat itu didominasi oleh Hindu-Buddha. Hal ini terlihat jelas pada peninggalannya yang paling terkenal, Masjid Menara Kudus, yang memiliki arsitektur menara menyerupai candi Hindu, Jawa, dan pencuran tempat wudhu dengan 8 sisi yang melambangkan ajaran Buddha. Bentuk akulturasi yang paling masyhur adalah anjuran beliau agar masyarakat tidak menyembelih sapi, hewan yang dihormati dalam agama Hindu saat Idul Adha, dan menggantinya dengan kerbau. Sebuah tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kudus hingga kini. Selain itu, beliau juga menyebarkan agama Islam melalui media sastra, yaitu dengan menciptakan tembang macapat seperti Mas Kumambang dan Mijil yang berisi pesan-pesan tauhid. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Menara Kudus, meninggalkan warisan spiritual dan kultural yang damai dan toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fadila dari kelas 12.5. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Muria. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Syahid, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Soro binti Maulana Ishak. Ia termasuk salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Berbeda dengan sebagian wali lain yang banyak berdakwah di kota, Sunan Muria lebih memilih dengan dakwah di pedesaan, pegunungan, dan pesisir sebagai pusat dakwahnya. Beliau dikenal dekat dengan rakyat kecil. Metode dakwah Sunan Muria
sangat halus, yaitu dengan kesenian Jawa seperti tambang Macepat, misalnya sinom dan kinanti, gamelan, serta wayang. Melalui pendekatan dakwahnya itu, ajaran Islam lebih mudah diterima rakyat. Terima kasih.